Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniratul Aina Binur Hidayah, NPM 19012010387 dari kelas Bisnis Internasional B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal itu bisa dikatakan sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek lainnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa pasar modal sebagai sarana bertemunya maupun institusi, misalnya pemerintah, membutuhkan dana dari masyarakat untuk modal kerja, untuk pengembangan modal, dan lain-lain, serta untuk masyarakat yang akan menginvestasikan dananya. Pasar modal ini sebenarnya sudah dikenal sejak pada tahun 1912, tetapi suasana politik dan suasana ekonomi tidak mendukung sehingga sempat terhentinya dan baru aktif kembali pada tahun 1977. Keberadaan pasar modal ini di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan-perusahaan menggunakan institusi ini sebagai media untuk melakukan investasi dan media untuk memperkuat keuangannya. Pasar modal ini merupakan pasar ketiga yang berkembang dalam perkembangan rentan dalam kondisi makro secara umum. Pada slide selanjutnya kita akan membahas manfaat pasar modal bagi pemerintah, investor, dan emiten. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi pemerintah: mendorong laju pembangunan, mendorong investasi, mengurangi beban BUMN, memperkecil Departemen Servis Rasio, penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investor berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau yang memegang saham. Yang ketiga, memiliki hak suara dalam RUPS. Yang keempat, dengan mudah menggunakan instrumen investasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi nilai risiko. Yang ketiga, manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dihimbau bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada pasar sebagai perdana selesai. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan sehingga pada slide selanjutnya kita akan membahas manfaat pasar modal bagi pemerintah, investor, dan emiten. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi pemerintah: mendorong laju pembangunan, mendorong investasi, mengurangi beban BUMN, memperkecil Departemen Servis Rasio, penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investor berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau yang memegang saham. Yang ketiga, memiliki hak suara dalam RUPS. Yang keempat, dengan mudah menggunakan instrumen investasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi nilai risiko. Yang ketiga, manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dihimbau bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada pasar sebagai perdana selesai. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang keempat, ketergantungan emiten terhadap bank lebih kecil. Pasar modal di Indonesia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, primary market atau pasar primer. Pasar primer yaitu pertama kali dibukanya penawaran saham oleh
emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan di pasar primer, proses penjualan saham atau obligasi di pasar perdana disebut sebagai penawaran umum perdana atau IPO, Initial Public Offering. Penawaran perdana atau penawaran primer saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara perdagangan efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Lalu, sehubungan dengan proses penjahatan saham, ada istilah underscribe kurang pesan atau overscribe lebih pesan. Kebalikan dari go public, go private merupakan aksi perusahaan yang mengubah status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Yang kedua, secondary market atau pasar sekunder, yaitu tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Yang pertama, pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat pada bursa. Kedua, pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System atau JATS. Yang ketiga, sedangkan perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi negara di BEI menggunakan sistem perdagangan yang disebut FITS, Fixed Income Trading System, dan OTC FIS, Over the Counter Fixed Income Service. Pasar modal itu bisa dikatakan sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek lainnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa pasar modal sebagai sarana bertemunya maupun institusi, misalnya pemerintah, membutuhkan dana dari masyarakat untuk modal kerja, untuk pengembangan modal, dan lain-lain, serta untuk masyarakat yang akan menginvestasikan dananya. Produk pasar modal ada 3. Di antaranya yang pertama, 1 saham. Saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai barang bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap atau fixed income securities yang diterbitkan oleh perusahaan maupun negara sebagai bukti surat utang. Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap, obligasi memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, surat berharga yang memiliki kualitas atau kekuatan hukum. Yang kedua, memiliki jangka waktu tentu atau jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periode. Yang keempat, mempunyai nilai nominal. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek atau surat berharga oleh manajer investasi. Karena terdapat manajer investasi yang bertugas mengatur dana investasi tersebut, membuat instrumen investasi keuangan ini menjadi resikonya lebih rendah karena dibandingkan dengan saham. Saham memiliki keuntungan, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan pemilik saham. Biasanya keuntungan ini diberikan kepada RUPS. Yang kedua, harga jual lebih tinggi dari harga beli. Adapun resiko dari saham. Yang pertama, harga jual lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Adapun jenis-jenis saham berdasarkan hak lain. 1. Saham biasa atau common stock. Yang pertama,
hak klaim terakhir saat perusahaan likuiditas. Yang kedua, hak suara proporsional dalam RUPS. Yang ketiga, mendapatkan dividen. Yang keempat, hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, saham pamaferen atau preferred stock. Yang pertama, hak klaim diprioritaskan saat perubahan likuiditas. Yang kedua, tidak memenuhi hak suara dalam RUPS. Yang ketiga, dividen jumlah tetap setiap tahun. Yang keempat, memiliki opsi konversi ke saham biasa. Reksadana. Reksadana memiliki keuntungan. Yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi sendiri. Yang kedua, waktunya efisiensi. Yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Adapun resiko dari reksadana: 1. Berkurangnya nilai NAV. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas itu terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai, sehingga sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Yang ketiga, resiko wan prestasi. Adapun jenis-jenis reksadana sendiri, yang pertama, reksadana pasar uang atau money market funds, yaitu investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, yaitu investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang ketiga, reksadana saham atau equity funds, yaitu investasi minimal 80% berbentuk saham. Yang keempat, reksadana campuran atau discretionary funds, campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Obligasi. Obligasi memiliki keuntungan. Yang pertama, 1. Mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, kupon atau fee nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Yang ketiga, memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berstruktural. Adapun resiko dari obligasi sendiri, ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat sesuai jatuh tempo. Obligasi berdasarkan jenis dibagi menjadi 2, obligasi konvensional, obligasi syariah atau sukuk. Efek syariah ini berupa bukti kepemilikan atas underlying aset. Obligasi berdasarkan penerbit: 1. Obligasi korporasi yang diterbitkan oleh BUMN, BUMD. Yang kedua, obligasi negara atau government bonds yang diterbitkan oleh pemerintah, SBSN. Struktur pasar modal. Jadi dalam pasar modal itu terdapat struktur yang sudah tertera, yang sudah saya gambarkan, yang ada di PPT tersebut bisa dilihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1905, ada beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pasar modal. Di antaranya anggota Bursa Efek, yaitu media perdagangan efek yang punya izin usaha dari Bapepam sekaligus mempunyai hak untuk memakai sarana atau sistem dari Bursa Efek sesuai aturan. Lalu ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan pencatatan kepemimpinan, kepemilikan efek dan juga pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Lalu ada Bursa Efek yang sebagai penyedia sekaligus penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Lalu ada emiten, yaitu pihak yang membuat penawaran umum. Kemudian ada kustodian, yaitu penyelenggara jasa dari penitipan efek sekaligus harta lain.
Berkaitan dengan efek dan jasa lain ini termasuk di dalamnya adalah dividen sendiri, bunga dan lain-lain. Lalu ada lembaga clearing dan penjaminan, yaitu penyelenggara penjaminan penyelesaian transaksi besar pada jasa clearing. Lalu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank, kustodian, perusahaan efek, dan yang lainnya. Lalu ada manajer investasi yang sebagai pengelola portofolio efek untuk para nasabah. Lalu ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu ada penjamin emisi efek sebagai lembaga yang membuat kontrak kerja dengan emiten guna melaksanakan penawaran umum untuk kepentingan emiten. Lalu ada perantara perdagangan efek sebagai pelaku usaha jual beli untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Lalu ada perseroan atau PT yang sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Ada juga perusahaan efek, yaitu lembaga penjamin atau emisi fisik, pemedia perantara perdagangan efek, dan atau lembaga sebagai manajer investasi sendiri. Ada juga perusahaan publik, yaitu perseroan yang mempunyai saham sekurang-kurangnya 3 miliar serta sudah mempunyai kira-kira setidaknya 300 pemegang saham. Dan ada juga wali amanat. Wali amanat sendiri sebagai pihak yang mewakili kepentingan dari pemegang efek yang bersifat hutang. Berikut adalah contoh pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ada juga Indonesia Stock Exchange atau IDX. BEI merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Contoh pasar modal yang ada di dunia ada Nasdaq, ada Hong Kong Stock Exchange, ada Euronext, ada New York Stock Exchange atau NYSE, ada juga London Stock Exchange, ada Japan Stock Exchange Group, ada juga Toronto Stock Exchange, ada juga Shanghai Stock Exchange. Sekian penjelasan dari saya tentang pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata atau kesalahan dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.